Hujannya Subarenti nih. Itu lihat. pakai Tuhan sah. Tidak, maksudnya kan kita sebagai manusia tuh bisa punya kapasitas untuk memprediksi saja. Namun ya tetap tidak bisa menentukan. Begitupun kayak jodoh. Itu sih. Sudah. Sahabat dolan nih. Setiap hari buat apa so? Duduk tengah saya di masjid sana. Tunggu jam buka ya buka. Kayaknya kita Jam harus, sahur ya sahur. kita harus minta pahala di Iya. sahabat dolan. Jadi, kalau pahala ya saya Orang bisa bilang mas- beriktikaf di masjid. Apalagi saat bulan puasa begini, aduh, Setidaknya dia punya pahala berlipat ganda. kunci surga dia pegang lah. Tidak Jangan begitu jangan juga. juga pegang kunci surga, minimal mencium aroma surga. Amin. Insya Allah. Terima kabar nih sahabat dolan. Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh kesini lah. Ya, jangan terlalu dekat ya. Bukan muhrim. Dia kan cintanya beda tuh abang. Beda ini. Beda jenis. Beda Beda jenis jenis. kelamin. Oh Jadi iya. takutnya ada yang lihat. Jadi takut ada yang meruak. Orang kok ada yang meruak. Wih, kok itu sahabat doang dia dekat-dekat. Ya maksudnya begitu juga orang pasti pikir di kota ini sama jenis. Nah, Itu sudah. Kopi itu obat. Susu aku, susu gantung. Dingin kopi enak. Yang kopi biasa sah. Dia mencari tarikan ini. ya, biasa orang tarik nih. Isilah, orang isilah. Bukan kebetulan apa? Itu kayak kebetulan sudah. Sahabat doang ada job-job kerjaan bagi-bagi kita ke apa lah. Tapi kalau di lokasinya saya punya ini masih belum bisa. Karena Belum buka untuk membutuhkan lowongan kerja begitu atau tenaga baru gitu. sebenarnya suruh datang, suara agak kecil sah. Oh, Telinga kata salah. Maksudnya kan ya, Pas, sesama manusia kan harus bantu dong. Bantu peluang pekerjaan. Maksud kalian kan sudah punya pengalaman pekerjaan. Ya bantu kawan dong lah. Saya punya pekerjaan buat Abang Raden. Ah, yang halal lah. Iya betul halal. Kalau Abang sahabat dolar mau juga tidak apa-apa, tinggal nanti dia punya kerjaan ini gampang. Dia punya kerjaan cuman sahabat dolar yang Abang Raden cari kerjaan untuk saya. Itu dia punya sama pekerjaan. abang nih. Habis itu abang cari pekerjaan untuk kita. Jadi kita punya pekerjaan Ini sama-sama mencari kerja untuk Iya. satu yang Ya, lain. maksudnya zaman sekarang kan ya peluang pekerjaan untuk masalah anak muda nih kan susah sekali ya. susah. Apalagi ya kita lihat pengalaman anak-anak sebelumnya, pemuda-pemuda yang lain lah, baik yang tidak sekolah maupun yang sekolah. Baik, Nah. terdahulu yang sedang sekarang. Kebanyakan mereka tuh misalnya kuliah habis, mereka mencari pekerjaan tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan mereka punya job, tidak sesuai dengan mereka punya jurusan. Bahkan ada yang ambil pekerjaan itu karena mereka hobi. Iya. Tetapi apa yang mereka dapat di kampus itu kan tidak membacking mereka untuk masuk dunia pekerjaan. Tidak menopang begitu. Kalau untuk masalah sahabat dolan kan sudah punya pekerjaan. Makanya kita minta cara lah, Minta tips and trick. sebagai seorang pemuda itu bagaimana tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan begitu. Kalau saya sih tanpa tips. Oh, tanpa tips. Lipstick, Jadi memang dia ini nasib bagus sih. Iya, memang tergantung dari nasib. nasib. seperti orang dalam begitu. Bukan orang dalam, Orang-orang. orang-orang luar. Cuma, memang dia ada orang dalam, hanya saja orang dalam ini ditarik kasih keluar, baru dia masuk jadi orang dalam. Itu sudah. Maksudnya kita cerita-cerita sedikit lah. Pengalaman kerja. Pengalaman sahabat dolan. Iya, kalau yang abang bilang itu berdasarkan nasib, iya sih. Karena waktu itu juga di sisi lain saya tidak berpikir bahwa saya harus masuk kerja di instansi yang Ya, di sana. lembaga yang saya kerja sekarang. Saya sampai berpikir sampai di situ. Karena posisi di situ ada kita punya sahabat satu yang tinggal di situ. Akhirnya saya
datang hanya untuk tunggu wisuda saja, datang tunggu begini, menumpang di dia beberapa minggu. Tiba-tiba ada mungkin kena rezeki di situ, tidak ini bagian kepalanya itu bagian lembaga di situ datang tanya di kawan itu untuk suruh cari teman atau sahabat terdekat masuk kerja di satu. Mungkin Tuhan sudah ya. Maksudnya lebih banyak sahabat yang kerja di sana kan lebih gampang untuk kita masuk. Ya, maksudnya baru 2 orang ini banyak bagaimana? Baru 2 orang tuh belum banyak kan. Biasanya kan lebih dari 1 kan organisasi. Iya. Masih belum. Jadi maksudnya sahabat Dolan ini dia bagus, dia tidak memanfaatkan potensi orang dalam. Jadi dia ini sedang memotivasi kita untuk ya kalau mau kerja ya coba dengan skill yang ada kan, kemampuan yang ada tuh kita lamar begitu. Nah kalau tadi Abang Raden singgung begini, bahwa kampus itu atau sekolah ini tidak menopang kita punya diri untuk bisa terserap secara otomatis di dunia kerja saat ketong kuliah atau sekolah dengan jurusan dan di kampus tersebut. Dan sehingga tadi berbagai macam varian eksplorasi diri setiap mahasiswa, ada yang tergantung hobi, ada yang kerja tidak sesuai dengan dia punya jurusan. Jadi menurut saya tuh ya memang kuliah ini tidak semata-mata untuk mendistribusikan orang kerja begitu, ya kan. Di sisi lain kan kalau misalkan kita dari SD sampai SMA, ini kan pendidikan moral yang kita kejar, pendidikan moral yang kemudian kita gali, sehingga pas saat kuliah itu justru menuangkan pendidikan moral itu sendiri begitu. Apa yang kita sudah pelajari berapa tahun, berarti 12 tahun. Nah ini kan sejatinya harus kita tuangkan nilai-nilai moralitas yang sudah kita pelajari di 12 tahun di bangku perkuliahan. Bahkan ada yang ketika habis lulus itu langsung sadar, oh ternyata pekerjaan saya bukan di sini. Iya. Tetapi pekerjaan saya di bagian sini. Itu jadi saya rasa percuma juga kalau misalnya kita kuliah ambil jurusan sampai 4 tahun 5 tahun. Iya. Karena melatih pola pikir, mentalitas, daya bergaul, apa istilahnya itu, pengembangan diri, penempaan diri itu justru di perkuliahan. Adapun nanti kita kerja tidak sesuai dengan jurusan, adapun kita kerja sesuai dengan hobi, atau justru kita memang diarahkan atau memang memiliki nasib yang kemudian profesi kita sesuai dengan jurusan. Nah ini kan urusan bagaimana capaian kita setelah kuliah saja. Begitu. Terus sahabat Dolan, maksud peluang pekerjaan yang sahabat Dolan jalani sekarang dengan sesuai atau tidak? Sesuai itu tidak dengan apa? Jurusan yang sahabat ambil pada masa kuliah itu. Untuk pekerjaan pokok sendirian, kalau lihat dengan kesesuaian antara pekerjaan saya dengan saya punya jurusan sewaktu kuliah itu bertolak belakang, tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau pekerjaan sampingan, istilahnya pekerjaan tambahan. Ini kan istilahnya kita kan ditarik, pas saya sendiri ditarik masuk ke kantor. Nah, kalau tarik masuk ke kantor itu sangat sesuai. Kantor polisi. Bukan. Anda buat kriminal apa? Ya, lembaga di situ. Lembaga. Kita omong lembaga, taruh di kantor polisi. Ya kan polisi juga lembaga, instansi juga. Maksudnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Kantor ini kan banyak, bisa jadi kantor politikus. Betul. Jadi kalau ditarik masuk ke kantor itu, ya kalau pemikiran saya, saya sesuai. Tarik begini. Maksudnya diminta masuk untuk bantu di dalam, begitu. Bukan tarik, kelakuan begitu atau tindakan begitu, bukan. Jadi itu maksudnya diminta untuk saya masuk di kantor untuk apa? Bantu-bantu di dalam. Jadi saya berpikir saya bahwa ini merupakan sesuai dengan saya punya jurusan. Nah, karena saya punya jurusan di sana kan manajemen pendidikan Islam. Nah, secara tidak langsung juga bisa masuk di bagian tata usaha begitu. Sahabat kuliah di STAI. Sekolah Tinggi Agama Islam.
berarti ditarik. Ada Mana diminta bantu, diminta gitu, bantu di dalam gitu. Kalau pekerjaan pokok sudah selesai, setidaknya sempatkan untuk bantu masuk di dalam kantor. berarti tidak dibutuhkan pengalaman begitu. Tidak butuh. Atau kerja dulu ada pengalaman. Ya kan itu dilematis sebenarnya. Kadang-kadang suatu instansi meminta untuk orang yang berpengalaman untuk kerja. Kadang-kadang juga orang yang tidak berpengalaman pun boleh kerja. Dan menurut saya kedua-duanya itu tidak salah. Tidak salah. Ya tergantung pada kebutuhan kan, kebutuhan instansi. Itu yang salah tuh ketiganya. Yang salah itu ketika orang yang pengalaman tidak ada. Terus juga ya tidak bisa diharapkan itu Punya maksudnya. pengalaman tapi tidak mau kerja gitu. Punya pengalaman juga tidak mau kerja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya bagaimana saya mau kerja kalau belum ada pengalaman? Bagaimana saya mau Oh ada pengalaman punya pengalaman kalau belum kerja? Iya, karena kembali lagi tadi bahwa ada instansi yang memang membutuhkan orang yang sudah berpengalaman dan ada juga yang tidak. Iya. Berarti saya berpaham nih karena kalau misalnya kita kuliah apa? Tahap pertengahan kuliah itu disebut dengan kayak misalnya KKN. Sebenarnya itu yang dilihat dari pengalaman. Nah, Termasuk itu. tidak juga Kak, sebenarnya. Pengalaman ini Maksudnya itu kan bagian dari apa? Permana? Habis kita kuliah kan itu kita bisa gunakan sebagai peluang pekerjaan. jadi kalau misalkan KKN, PKL, PPL, apalah pun istilah itu ya dalam kampus, bahkan skripsi sekalipun kan ini satu rantai kuliah begitu. Pengalaman ini kan biasa nih, kalau ada lowongan pekerjaan itu kan ada di sana tuh minimal berpengalaman 1 tahun dalam bidang yang dibutuhkan. Iya. Begitu. Berarti misalnya sahabat Dolan ini kalau kuliah itu pengalaman itu tidak selalu diukur oleh kampus kuliah gitu, organisasi juga termasuk. Wih, telepon penting betul ya. Nah, itu dong. Tanya galon tadi. Tanya galon. Isi galon. Woi buronan. Berarti belum antar galon pulang pi rumah nih. Bukan, ada minta tolong isi galon tadi. Oh, nah. Maksudnya Nanti habis bercerita dulu kasih tahu. ibu guru dong kok. Ada dong. Ada dong. Ada Jadi kok, begitu. ada yang. Adik-adik. Jadi begitu. Berarti pengalaman tidak selamanya dari dunia kampus. Tidak, Dari iya. luar dunia kampus juga termasuk. Kalau kampus ya saya bisa simpulkan bahwa itu hanya kebutuhan administrasi untuk pendidikan seperti ijazah itu saja. Secara Termuat formal. semua di dalam tuh. Iya. Jadi tidak ada urusan pengalaman di dalam ijazah itu, begitu tidak. Nanti antara pengalaman dan ijazah itu beda. Dua berkas yang berbeda begitu. Dia kayak hanya mengurus masalah-masalah administrasi begitu. Sehingga kalau begitu kan ya menurut saya pemerintah tuh memiliki tanggung jawab penuh. Kalau memang karena kan setiap instansi ini ada yang di bawah naungan negara langsung, ada yang swasta kan. Iya. Nah kadang-kadang swasta ini kan memang sulit dikontrol oleh negara begitu, tidak terkontrol oleh negara. Bahkan yang di bawah naungan negara pun masih ada standar-standar yang memang rumit dan sulit. Jadi ini dia semacam apa efek domino begitu. Kita salahkan negara, negara salahkan kenapa kamu tidak kuliah dengan benar, kenapa kamu tidak punya skill begitu. Kita salahkan perusahaan yang lain bukan di bawah naungan negara pun sama mereka. Selama ini kalian kuliah, kalian sekolah buat apa saja dan lain sebagainya begitu. Makanya salah satu aspek yang sulit diatasi oleh negara itu yaitu lapangan pekerjaan dan pengangguran itu sendiri begitu. Siapa dulu sering merokok? Sudah terbiasa. Sudah sekarang, Bukan sudah terbiasa tapi sudah pernah gitu. sudah pernah biasa hisapnya apa? Kenal pohon. Jadi, nah ini yang beta mau tanya nih begini, ini mungkin bisa jadi motivasi buat Kotong Gimana, Bang? bahwa ketidaksesuaian jurusan atau basic akademik yang kita tempuh saat kuliah, tapi bekerja di tempat yang memang bertolak belakang. Maksudnya kita jurusan apa tapi kerja di mana begitu. Iya. Nah ini nih untuk memanage itu kira-kira penyesuaian itu bagaimana itu? Ya kalau untuk
mencari kenyamanan sendiri sih. Asik. Itu sesuai dengan melihat dengan kita punya latar belakang dari pendidikan yang sudah kita tempuh itu, maksudnya jurusannya itu yang kita tempuh itu seperti apa, namun hasil dari pekerjaan yang kita dapatkan itu seperti apa, ya tidak menjadi sebuah pengaruh sih. Karena di sini kan kita maunya itu ketika kita habis kuliah atau habis berpendidikan harus ada yang namanya pekerjaan. Apapun itu. Intinya jangan pengangguran. Jangan pengangguran saya. Kalau secara tidak langsung lebih ya bahasanya itu ijazah itu dipergunakan. Dapat dipergunakan itu. Makanya kata mahasiswa itu harus tahu semua. Betul. Tidak hanya menyangkut dengan jurusan. Iya. Bahkan kalau ilmu hitam pun bisa dipelajari. Tapi tidak dipraktekkan. Iya. Maksudnya dipelajari untuk tidak dipelajari. Ya, gitu lah. Kira-kira begitu sudah. Di sisi lain juga Bang, kalau menyangkut mengenai faktor atau apa, kita bekerja tapi tidak sesuai dengan jurusan, atau bekerja tapi sesuai dengan jurusan, itu bukan menjadi apa, sebuah faktor juga. Tapi di sisi lain juga mahasiswa ini mereka tidak mau, bukannya tidak habis kuliah atau habis menempuh pendidikan perguruan tinggi itu tidak mau bekerja atau apa, tapi di sini mereka ketika habis kuliah itu masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan ya mereka punya tempat tinggal atau halaman kampung. Tapi berpikirnya itu ketika habis kuliah saya harus kembali ke kampung. Maksudnya tidak survive, tidak bertahan tidak bertahan di ini zona-zona tertentu yang memang peluang kerjanya itu besar begitu. Bahkan betul. Tapi ini saya rasa agak menyimpang. Maksudnya menyimpang bagaimana? Menyimpangnya begini, maksudnya kita diurus oleh kampung, kan orang tua di kampung. Iya. Nah itu untuk kembali mengabdi di kampung. Nah ini menarik karena misalnya kita lihat peluangnya begini, misalnya peluang di perkotaan lebih bagus daripada di kampung, akhirnya kita memilihnya di kampung, di kota, di kampung kita tinggalkan. Bahkan dari kampung saya juga ada berapa orang yang ambil selalu pindah, hanya mengabdi di perkotaan. Hanya generasi-generasi di kampung kan tidak terurus. Cuman begini ya Bang Raden ya, kita bicara persoalan pengabdian ini tentunya dilandasi dengan persiapan yang matang menurut saya tuh. Persiapan yang matang bagi saya, kuliah 4 tahun itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai bahan kita kembali ke kampung pengabdian. Harus ada pengalaman itu. Kita cari dulu peluang sebanyak-banyaknya. Nah, maksudnya baru kembali membangun kampung halaman, maksudnya begitu. Tapi sebelum kembali meninggal. Nah, itu kan di luar daripada rencana dan di luar daripada kapasitas kita kan. Ya kan tidak mungkin juga orang yang meninggal di luar kampung masuk neraka. Dan orang yang meninggal di dalam kampung itu masuk surga, tidak juga, itu tidak ada jaminannya begitu toh. Intinya amal jariah. Ya, kalau orang yang meninggal di dalam kampung itu mati syahid. Kalau yang di luar tuh dia mati pengecut. Mati suri. Mati pengecut. Jadi ya kita lihat dari sahabat Dolan sudah punya pekerjaan yang mapan lah. Sudah pekerjaan yang bagus, ganti juga ada. Bahkan juga. Kalau saya perempuan, saya orang pertama yang naksir. Tuhan biar umur justru lewat kayaknya. Jangan sampai orang bilang, jangan sampai sutua jadi penghuni. Penghuni apa nih? Penghuni bumi kok tidak. Saya kira penghuni neraka. Kira-kira ada cincin yang masuk orang. Cincin yang masuk dari mana sih ke belum nih maksa? Dari mana yang mana? Iya, dari mana yang ini ya. Nah ini. Kau angkat dari mana? Saya susah sekali. Maksa ya kira-kira kapan kita dapat undangan? Belum berpikir sampai di situ. Kenapa jadi tanya begini nih, abang susah untuk dijawab. Kenapa? Kan ya. Kuliah selesai. Pekerjaan sedang. Terus iya sih, untuk mengenai pekerjaan, untuk apa misalnya tentang mapan atau sanggup atau tidaknya itu menafkahi orang tua anak, ya insya Allah masih bisa sih. Terus yang mempersalahkan itu orang tua ini. Orang tua siapapun. Maksud mau nikah dengan orang tua? Soalnya maksudnya semua itu tergantung restu dari orang tua. Orang tua saya. Oh begitu. Orang tua belum mengizinkan ya? Iya, orang tua malahan mereka mengatakan bahwa
kamu ini mau hidup orang tua anak, hidup kami saja ini kamu masih ini Oh, jadi belum mampu, apalagi mau Berarti- hidup orang tua anak. Jadi Fokus keluarga dulu. iya, keluar. mau fokus keluarga dulu. Baik kalau misalnya orang tua sendiri yang omong begitu, orang tua dari perempuan yang omong begitu kan. Nah, Langsung itu berhenti sudah biasa. Tapi kalau orang tua perempuan kerman aman. Orang tua perempuan ya aman sih, tapi ya Orang mana? Oh? orang Ende juga. Orang Ende itu. Dengar orang Lembata, ini orang Ende lagi. Oh, orang Kupang. Orang Lembat, orang Ende. Lembat. Orang Ende lah. Orang Ende. Ya. Siapapun dia yang Iya. penting kalau siap Ya, negas. sesiap kita gas. Intinya jangan kendor. Artinya yang namanya jodoh kan kita tidak tahu tuh apa. Iya. Ini kita masih usahakan dulu. Target kalau misalkan tadi kan orang tua masih berata, orang Iya. tua dari Abang Dolan masih berat. Target Bukan tidak setuju begitu. bukan tidak setuju, Bukan tapi ya mungkin harus ada yang harus dipenuhi dulu kan. Iya. Nah, target kalau memang belum terpenuhi nih, pokoknya mau tidak mau di umur sekian itu mau terpenuhi atau tidak tuh harus nikah begitu. Nah, itu kira-kira target umur berapa? Targetnya itu kemarin hanya maksudnya ada bahas dengan orang tua sedikit itu. Makanya gitu. Mereka mengungkapkan hal seperti itu, keberatan lah. Saya bilang kalau kalian masih keberatan dengan mengenai pernikahan itu, mengenai perempuan yang ini yang itu, nah terus saya nikah kapan? Intinya saya kasih waktu itu 2027 atau 2026 begitu. Saya kira 2007. 2007. Oh, 2026, 2027 berarti 2 tahun atau 3 tahun. lah. 3 tahun lagi begitu. Kalau kalian masih tetap dengan bahasanya sama, sudah tidak. Intinya harus sudah Nikah, gitu. nikah sudah apapun nikah. Iya. Tapi misalnya dalam kondisi keadaan sekarang nih, si perempuan paksa untuk cepat dinafkahi kan. Sabar. Pasti dia. Pengen cepat dihalalkan. Ya kalau itu sih sudah, misalnya sudah dalam pikiran dia. Karena di situ kan kita pembahasannya itu bukan hanya persoalan pacaran atau hubungan. Setiap hari itu hanya bahas mengenai pernikahan, Masa depan. masa depan. Otomatis dalam pemikiran dia itu maunya cepat begitu. Iya kan maksudnya semakin lama kan semakin timbul fitnah Nah, begitu itu kan. sudah. Kemarin kayak pintar sekali ya bicara tentang yang begitu. Ketika omong perempuan dia bilang Maksud kita kan berangkat dari pengalaman orang lain bukan pengalaman saya. bukan begitu juga ya. Artinya dalam kotak saya ini saya berpikir tidak berpacaran Iya. tetapi mendapatkan hak-hak orang yang berpacaran. Nah, itu jangan ya. Itu habis. Itu bahaya tuh. Habis ini istri orang jadi istri kita juga. Masa kalian terlalu berpikir negatif nah karena Bukan soalnya itu lihat dia pencara bahasanya itu saja yang mengecoh kita punya pemikiran nih. Jadi yang mengarahkan itu di hal-hal yang memang cenderung sensitif. positif. Kayak misalkan Bukan cenderung positif, cenderung menguntungkan dia sendiri. iya. Intinya jangan tidak menikah tapi mendapatkan hak Nah, hak itu orang menikah. nah, Itu dia yang ngomong salah. sudah berapa lama tuh Hubungan. Maksudnya berapa lama tuh harus jelas. Apa? sudah berapa lama hubungan? Hubungan. Oh, insya Allah mau 3 tahun. 3 tahun lumayan. Lumayan 3 abad. 3 abad. Ini 3 abad kan? Belum setengah abad. jadi yang diharapkan oleh sahabat Dolan dari kita ini, kita mendoakan supaya segera cepat menikah dan tetap langgeng atau supaya cepat-cepat putus sudah. Kalau udah gitu habis. Oh, berarti cepat langgeng kan. Cepat langgeng, cepat dapat anak. Tapi ada nikah, syarat tuh. Tapi saya harus lihat perempuan dulu. Iya, itu. Kalau muka pas-pasan, saya doakan cepat lenggang, cepat menikah. Dia Kalau sekali muka kalau batera ada kepala kuah, Bang. Doakan cepat putus. ini yang iri, ini yang begini. Doa begini, iri begini. Sebenarnya doa itu yang baik-baik untuk sahabat. Kalau mendapatkan undangan itu harus doa baik-baik supaya Iya. cepat. Ya, Bang. Kadang-kadang orang bilang kalau kau mendoakan yang baik untuk sahabat supaya menikah, nanti dia menikah juga dia punya berkah menikah tuh Kembali orang yang kembali jomblo. kepada ya. Termasuk sahabat, sahabat Raden. Maksudnya berkah tergantung. Tergantung muka, dia pilih-pilih muka.
Ngopi tuh buat doang. Iya, sudah tadi mau habis nih. Jangan terlalu pikir jodoh lah. Jalani saja. Maknya jodoh tidak terpikir sih. Karena sudah ada tuh. Iya, karena sudah ada. Kalau sudah eksekusi dapat tinggal eksekusi. Iya, Pak. Kalau mau sindir siapa? Belum ada jodoh, belum ada. Oh iya. Hanya saja masih dalam upaya Berusaha. Pengorbanan. pengorbanan. Maksudnya belum ketemu ya, bukan belum ada, belum ketemu. Begitulah. Rencana lanjut S2 apa sana? Belum berpikir sampai di situ. Maksudnya sekarang pikir memang. Pikir memang sudah. Kalau berpikir memang dari sekarang ya mungkin setahun depan mulai. Ya, maksudnya kalau tahun depan kamu berpikir berarti tahun depan lagi baru mulai. Makanya sampai berpikir di situ lah untuk S2. Oh, gitu. jadi sudah tidak ada Nah, stop, sudah di S1. niat lah ya. Nah, tidak ada nilai itu gitu. Jadi mentok sudah dari S1, tapi kan ya. Mungkin abang ada. Lanjut. Saya ini gampang. Artinya masalah jodoh ini kan. Ya kita Saya nikah mau saja tanya dulu. masalah jodoh. Pemikiran S2. Bagaimana S2 S1 saja belum. S1 sama Nah, itu susah juga. Ini kita masih berusaha tuh. Oh, masih berusaha. Yang namanya S1 S2 ini tidak seharusnya kuliah dulu. Nah terus Kita bisa dapat S1 S2 di jalan. di jalan beli di Pas buka puasa. itu bukan S1, itu S batu, S sendok, S apa di situ. Tapi puasa lancar tuh. Nah, pas lancar. Jadi puasa tuh, Puasa. ya puasa tuh puas. Iya. Kan hanya di dalam bulan Ramadan sini. Tapi misalnya Yang batulan wajib kalau untuk puasa kita. ketemu terus kan. Ketemu apa? Dengan hari Sonde. Karena dia di Enden. Oh dia. Terus Jadi LDR, LDR. Hanya dapat lihat lo muka, lihat di video. video call. layar kaca sah. Dari kaca sih. Maksudnya begitu kan bagus supaya kita tuh tahu bagaimana nikmatnya sebuah kerinduan gitu. Itu sih. Tahu kalau pulang begini ini habisnya langsung. Iya, berarti memang dia jorok memang dia muka kaya. Malam pertama ambil duluan nih bahaya. Apa yang malam Jadi pertama? nikah mau nikah di Kupang kok di Ende. Rencananya sih di Kupang ya, tergantung dari permintaan perempuan. Ya mudah-mudahan lancar lah. Kita doakan. hanya bisa mendoakan supaya lancar. Pekerjaan lancar. Terima kasih sebelumnya Abang Dolan Kotong Sumau kasih waktu untuk Kotong untuk tanya-tanya. Siap, Abang. Jangan tanya dulu Kotong masih Aduh. panjang lah, Bujang lapuk. masih bujang lapuk sedikit lagi patah putus. Makasih Oke, siap. Abang Dolan. Siap, Tanpa Abang. dingin. Masya Allah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.